Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, Masjid Jami Al-Muhajirin dan juga ikhwatu fillah yang dimana saja antum berada, kita bertemu lagi di hari Selasa sore di dalam pelajaran fikih yang ini merupakan Selasa yang kedua ya. Jadi Selasa yang kedua itu tentang fikih sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Di kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang rukun wudu. Jadi di dalam amaliyah kita sehari-hari, baik itu dalam wudu, sholat ya, amaliyah yang mahdoh ya. Jadi kalau bahasa itunya, bahasa ulama kekiniannya adalah ibadah mahdoh ya gitu. Jadi kalau saya agak menemukan tentang ibadah mahdoh di qaul salaf ya, tapi di kita disebut ibadah mahdoh ya gitu. Jadi diantaranya ibadah mahdoh ya, wudu ya, sholat, kemudian juga haji dan seterusnya yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada yang namanya rukun ya. Nah, di sini kita akan pelajari nanti aja ini. Kita akan pelajari enam rukun wudu di dalam kitab fikih At-Taqrib ya, Imam Abu Syuja ya, salah satu ulama di mazhab Syafi'i ya. Seperti di kita ya, kita kebanyakan menganut mazhab Syafi'i ya gitu, Imam Syafi'i. Sedikit dijelaskan dulu tentang rukun ya. Jadi rukun itu, kalau hal itu tidak diamalkan ya, tidak dikerjakan, maka dari anggota rukun itu tidak sah ya gitu. Contoh ya, di dalam wudu ya, tidak akan sah, tidak akan tepat tanpa membasuh wajah ya gitu ya. Ya. Jadi wudu itu tidak akan sah tanpa membasuh wajah ya gitu. Nah, makanya membasuh wajah merupakan rukun di dalam wudu ya gitu.
Dan barang siapa yang membasuh wajah berarti sudah sah. Kalau tidak berarti tidak sah ya. Itu bukan wudu ya itu. Ya. Nah, itu tentang rukun ya gitu. Di dalam berwudu ada 6 rukun. Yang kalau kita di mazhab Syafi'i itu ya dijelaskan ya 6 rukun wudu ya gitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah sholat itu sah ya atau diterima apabila tanpa wudu ya itu. Secara bahasa wudu dalam bahasa Arab asalnya dari kata wadoah, artinya an-nazafah, yaitu kebersihan. Jadi di dalam Islam itu bagaimana hikmahnya ya, ketika kita mau beribadah saja kita harus bersih ya gitu. Itu hikmah daripada wudu ya. Kita beribadah sudah bersih gitu ya gitu, dengan bersuci. Nah, kalau 6 rukun ini terpenuhi, maka wudunya sah ya. Dalam mazhab Syafi'i 6 rukun wudu itu disebutkan dalam kitab Takrib ya, atau dalam Safinatun Najah ya. Ya, kalau orang yang belajar fikih Imam Syafi'i sudah tahu ya Safinatun Najah ya gitu. Nah, kita ulas dulu apa saja rukun wudu itu ya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala ya. Ini kalau di dalam mazhab Syafi'i ya, nanti kita jelaskan ya gitu bagaimana cara mengusap kepala yang benar ya. Yang kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam tertib. Nah, itu 6 rukun wudu ya. Nah, kita akan jelaskan pada kesempatan ini tentang niat ya. Nah, niat itu kalau dalam wudu dijelaskan juga di dalam beberapa rujukan ya. Niat itu qasdus syai'i ya. Apa qasdus syai'i ya gitu. Maksud ya dalam melakukan sesuatu ya. Qasdus syai'i ya. Dalam melakukan sesuatu itu kita punya maksud ya itu. Maksud saya niat berwudu itu dalam hati ya gitu. Itu niat ya gitu. Jadi kita bermaksud sesuatu ya, qasdus syai'i. Itu berniat ya. Kita bermaksud untuk sholat, berarti niat sholat ya. Tuh, saya berniat sholat ya, gitu ya. Kita bermaksud haji ya, saya berniat haji gitu ya gitu. Untuk melakukan wudu karena mematuhi perintah Allah dan Rasulnya ya. Jadi niat itu keinginan hati, maksud hati ya, untuk melakukan segala amaliyah yang merupakan perintah Allah dan Rasulnya ya. Maksudnya dalam ibadah mahdoh tadi ya gitu. Apa saja tadi?
sholat ya, terus ya wudhu juga nih termasuk ya, kemudian juga haji itu diantaranya juga ya, sebagian juga zakat ya gitu, disebutkan memang harus berniat ya gitu. Niat itu mahalul qalb ya, tempatnya di hati ya gitu. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i ada niat itu yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Niat yang wajib, contoh niat yang kita hadirkan dalam membasuh wajah ya ketika wudhu, itu ya itu. Adapun ada juga yang mengatakan di dalam mazhab Syafi'i ya, tentang lafaz niat ya, nanti kita bahas tuh. Sah atau tidaknya wudhu itu tergantung pada niat ya, yang terlintas di dalam hati ketika membasuh wajah ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu niat itu ketika kita mau membasuh wajah tuh ya gitu ya, itu kita sudah berniat ya gitu ya. Nah, dalam beberapa rujukan ya, kitab Kasifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani ya, itu disebutkan tentang niat wudhu ya gitu. Nah, wudhu itu suatu pekerjaan untuk menghilangkan hadas kecil ya gitu. Jadi kalau hadas besar harus dengan mandi ya gitu. Kita misalnya junub nih ya gitu. Lagi laki-laki mimpi ya gitu, mimpi kemudian dia basah ya, maka harus mandi ya gitu, nggak cukup dengan wudhu ya gitu. Adapun bagi orang yang uzur atau sudah tua ya, atau keluar air kencingnya karena penyakit ya gitu. Jadi ada orang yang tua, dia pas sudah wudhu atau pas sudah kencing lah, pas sudah kencing dia keluar lagi sedikit karena penyakit ya gitu. Maka dia niatkan berwudu ya untuk sholat fardu, tidak masalah ya, karena itu tentang uzurnya gitu ya gitu. Kencing dari celana Itu ya. Jadi tetap ya orang tua itu kita maklumi ya gitu. Mau kencingnya keluar lagi kena celana dan sebagainya gitu ya. Ketika kondisi uzur-uzur itu emang darurat ya, nggak bisa ditolak ya, berarti nggak masalah orang tua kan, apalagi ya. Kecuali kalau emang celananya bisa diganti ya gitu kan. Cuman saat kondisi misalnya kita safar ya, kemudian kita bawa pakaian cuman satu gitu ya, ya nggak sengaja misalnya harus wudhu dalam keadaan ya kita sudah kencing ya, kencingnya misalnya kita sambil berdiri ya, misal nih mah ya, misal sambil berdiri kena celana kan nggak bisa ganti ya, udah gitu ya gitu. Walaupun ya itu kondisi uzur ya gitu, ya kencing nggak harus sambil jongkok ya gitu ya. Tapi ketika misalnya beberapa kondisi kencing ya, ketika mau qomat saja ya, ya kan di beberapa masjid kan adanya disediakan tempat kencing berdiri ya, bukan artinya nggak sesuai sunnah ya tapi justru itu adalah uzur ya, ya buat beberapa orang ya gitu. Tapi itu juga
bisa mensiasati ya. Kalau misalnya mau keburu qomat nih ya, gitu. Kan kalau kencing sambil jongkok ya, kencing sambil jongkok itu lama ya gitu. Belum nanti ngebanjur, belum dan seterusnya gitu kan. Nah kalau suami bunuh diri kan ada lebih singkat ya gitu. Ya. Jadi sebenarnya kencing sambil jongkok maupun sambil berdiri bukan perkara sunnah atau tidaknya, nanti lah gitu ada penjelasan tersendiri tentang itu ya gitu. Ini juga mempengaruhi ini ya, ketika si najis itu kena celana gitu ya, kita tanpa uzur ya bisa ganti lah, misalnya dengan sarung ya gitu, ya ganti dengan sarung lah gitu ya. Kalau tidak bisa ganti ya udahlah, itu uzur ya itu. Apalagi sudah tua itu ya, ketika berwudu, wudunya di bawah, sholatnya di atas tuh ya gitu. Mau balik lagi capek gitu ya, gitu ya, sakit kaki dan seterusnya gitu ya gitu. Maka orang tua memang terkadang beberapa kondisi itu ada uzur ya gitu. Ya. Seperti Allahyarham Ustadz Sugeng gitu ya, guru saya gitu ya, guru tahfidz saya itu ya, beliau itu terkadang kentut terus ya. Jadi kentut terus tiada henti gitu ya. Pas sudah sholat kadang beliau kentut lagi, sholat kentut lagi gitu ya. Pas saat kondisi, beberapa kondisi kan menurut para ulama dijelaskan di beberapa fikih ya, ketika saya mengikuti pengajian di Persis itu ya, ya bisa lah, misalnya baik lagi wudhu sampai 3 kali gitu ya. Tapi kalau misalnya di situ keluar angin lagi, keluar gas lagi, ya sudahlah, itu uzur lah untuk orang tua itu. Jadi orang tua itu beberapa kondisi bisa uzur ya gitu, gitu ya. Jadi bisa dimaklumi ya gitu. Hah? Ya, hah? Ya tenang, pertanyaan. Apa, ada pertanyaan apa? Uzur Uzur itu alasan ya, alasan atau kendala yang diperbolehkan ketika adanya kekurangan ya, atau adanya kendala dalam beramal ya, ya seperti tadi ya gitu. Uzur misalnya halangannya gitu ya, alasannya ketika mau sholat ya, dia ketika sudah kencingnya kan mau wudhu ya, keluar lagi kan, sedangkan dia sudah tua gitu ya gitu. Nah itu ada yang memperbolehkan ya dia sholat saja ya ketika memang tidak bisa menolak uzur itu. Tapi kalau misalnya kita masih bisa ganti ya, ya kita ganti dulu lah gitu ya, itu belum termasuk uzur ya gitu. Kalau itu masih bisa kita ganti ya gitu. Jadi uzur itu halangan ya. Misal dalam kondisi safar ya, nah uzur, ada uzur ya, dalam kondisi safar ada uzur ya, sehingga boleh sholat itu di jamak ya itu. Misalnya sholat itu digabung ya antara zuhur dan asar, itu kan namanya uzur itu ya gitu. Itu ya. Nah itu namanya uzur ya gitu. Atau bisa dikosor ya gitu, diringkas sholat itu ya, yang tadinya 4 jadi 2 ya. Itu ya. Karena dalam kondisi perjalanan yaitu uzur namanya gitu ya gitu. Ya, paham ya? Nah, kembali lagi tentang wudu ini ya. Nah, sekarang bagaimana ketika wudu itu niatnya dilafazkan ya. Nah, di dalam beberapa kitab ya, seperti di kitab yang disebutkan juga di beberapa mazhab Syafi'i ya, ada niat ya gitu. Ya kalau kita belajar dulu ya pas kecil ya tentang niat wudu pasti sudah apalah gitu ya gitu. Ya, nawaitul doa dan seterusnya lah gitu ya gitu. Nah itu bagaimana ya gitu. Nah beberapa yang ingin saya sampaikan tentang perkara itu. Jadi
Yang pertama, tetap asalnya niat itu mahalul qalb ya, tempatnya di hati ya gitu. Jadi asalnya niat itu dalam pekerjaan apapun ya, sholat, wudhu, haji dan seterusnya ya, tempatnya di hati ya gitu. Jadi seseorang ketika melangkahkan kaki ke sini ya, ke masjid, dia niatnya buat sholat ya gitu. Nah berarti dia sudah berniat sholat. Kalau niatnya mau sholat ya gitu ya. Tapi kalau niatnya misalnya ke warung heula gitu itu berarti itu warung heula gitunya gitu, atau niatnya kemana gitunya gitu. Nah kalau dia niatnya sholat, berarti memang dia sudah berniat untuk sholat ya gitu. Dia kemudian ke tempat wudhu, dia pasti niatnya sudah di dalam hatinya ya, bermaksud untuk berwudhu, berarti dia sudah ada niat berwudhu ya di dalam hatinya gitu ya gitu. Itu ya, itu di dalam hatinya sudah berniat wudhu ya gitu. Maka kalaulah ada yang mengucapkan niat ya, yang dia mengucapkan niat itu ya, kalau selaras dengan hatinya, nah nanti kita bahas nih ya gitu, bagaimana hukumnya gitu ya gitu. Karena memang yang namanya ucapan kadang tidak selaras dengan hati ya gitu. Kadang ucapan itu ya, dia sudah berniat wudhu kemudian diucapkan, kadang tidak selaras dengan hati ya gitu ya. Ya yang namanya godaan setan ya gitu ya gitu. Orang mau melangkahkan kaki ke masjid ya, niat ke masjid mau sholat ya gitu ya, kemudian setan gitu ya, ya mah jamaahna saeutik lah gitu, ke masjid lah kan, terus sahur setan mah gitu ya gitu, sahur setan mah gitu, itu sholat mah kedai lah gitu, kewe gitu ya, waktu asar panjang keneh gitu ya, enak maghrib harus tabuh genep gitu ya, kedai lah, itu ke masjid lah gitu, panjang keneh waktu asar mah gitu. Nah itu kan setan kan gitu. Jadi tadi niat ke masjid tuh ya, balik dia ya gitu kan. Nah, itu setan itu ya gitu. Itu ya gitu. Nah itu. Jadi kadang emang yang diucapkan belum tentu selaras dengan hati ya gitu. Itu ya. Tapi haruskah niat itu diucapkan? Nah ini yang nanti jadi pembahasan yang kedua ya gitu. Jadi yang kita pahami yang pertama dulu ya, yaitu niat itu tempatnya mahalul qalb ya, tempatnya di hati ya, gitu. Itu ya. Nah yang kedua, di dalam beberapa rujukan ya, bahwa sunnah niat-niat itu ya adalah di hati dan tidak melafazkan ya, tidak melafazkan niat itu ya gitu. Apakah dengan usholi fardo atau nawaitul wudu'a dan sebagainya ya. Di dalam sunnahnya beberapa rujukan disebutkan ya tidak mengucapkan ya, itu ya gitu. Itu yang kita pahami bahwa dalam amaliyah salafus sholih ya Nabi, para sahabat, kemudian para ulama setelahnya ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, begitu juga imam mazhab ya, tidak melafazkan gitu. Ya. Yang ketiga, lalu dari siapa yang menyebutkan tentang lafaz niat ya itu. Nah, ada salah satu, ini menarik nih ya, ulama ya, saya lupa lagi nama ulamanya ya, dulu pernah cerita ya, pernah menjelaskan ini ya gitu. Ada ulama di kalangan Imam Syafi'i ya, di mazhab Syafi'i ya gitu,
yang dia itu menjelaskan tentang niat ya. Karena kalau dalam haji disebutkan ya, labbaika Allahumma hajjan ya gitu, dan seterusnya ya gitu. Nah, disangka di situ niat ya. Ya, disangka di situ niat, mengucapkan niat. Maka dia berkesimpulan juga, berarti sholat, terus wudu ya, terus zakat, ya, termasuk juga haji ya, mengucapkan niat. Ya. Bahkan dia mengatakan itu adalah sunnah. Jadi dia mengatakan itu adalah sunnah. Ya. Itu ya. Jadi ada salah satu ulama Syafi'i ya gitu. Nah itu. Nah kemudian kalau kita tahu bahwa itu memang dari ulama Syafi'i, yang keempat ini bagaimana hukumnya melafazkan niat, itu ya. Nah, tentunya kalau kita ingin petunjuk yang terbaik ya, yaitu petunjuk para nabi dan sahabatnya, itu ya gitu. Itu ya. Karena memang penilaian orang dalam merujuk ke suatu hadis ya, tentang penjelasan suatu hadis itu memang beda-beda ya gitu. Ya seperti tadi, dia beranggapan dalam haji ada niatnya ya, labbaika Allahumma hajjan ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian dia katakan itu niat ya itu, berarti di amalan lain itu adalah niat ya. Sunnah kata dia gitu ya gitu. Nah, tapi di beberapa ulama itu bukan niat dalam haji, itu cuma ikrar saja gitu ya gitu. Adapun dia memang dia labbaika Allahumma hajjan ya, dia memang harus diucapkan ya gitu. Beda dengan niat ketika sholat, ketika wudu, ketika zakat dan seterusnya lah, ibadah mahdoh gitu ya. Itu bukan petunjuk dari Nabi dan para sahabat ya, memang belum, nggak ada dari sananya gitu ya gitu. Nah, bagaimana hukumnya gitu ya gitu. Ya justru petunjuk yang terbaik adalah Quran dan juga sunnah ya, petunjuk Nabi dan para sahabat itu yang terbaik ya. Dan mereka tidak melafazkan niat ya gitu. Nah, di beberapa rujukan tuh ya gitu. Nih saya baca di beberapa rujukan ya. Jadi ini dari rujukan disebutkan juga di Fikih Sunnah Said Sabiq ya, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Syarhul Mumti, dan juga Al-Majmu karya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi juga adalah ulama di kalangan mazhab Syafi'i ya gitu. Jadi dalam contoh Rasulullah, sahabat maupun hadis yang sahih ya, jangankan yang sahih maupun doif juga tidak ada namanya lafaz niat ya gitu. Lantas bagaimana jika iringan ucapan lisan akan membantu terlaksananya niat? Kata Imam Ibnu Taimiyah ya, dan wajib niat untuk mensucikan hadas, bukan kotoran. Ya, pendapat mayoritas ulama. Dan kata imam yang empat ya, baik Imam Syafi'i, Hambali, Maliki ya, Hanafi ya, itu sepakat tidak wajib mengucapkannya ya gitu. Walaupun ada beberapa ulama masa kini yang mewajibkan untuk mengucapkan. Nah, kalau kata Imam Ibnu Taimiyah itu adalah kesalahan ya gitu. Jadi kesalahan ya gitu. Dia yang namanya orang ulama juga ada kesalahan ya gitu. Gitu ya. Jadi ia juga mengatakan ya, tempat niat itu dalam hati tanpa mengucapkannya ya, menurut kesepakatan para ulama ya. Seperti toharoh sholat
puasa dan juga haji, memerdekakan hamba sahaya dan sebagainya. Sedangkan kalau niat itu diucapkan dengan lisan, nah tadi yang penjelasan yang pertama ya, tidak sesuai dengan apa yang dalam hati, maka yang dijadikan pedoman adalah niat yang ada di dalam hatinya, bukan dalam ucapannya, gitu ya, gitu. Nah, gitu. Gitu. Nah, tapi kalau dikatakan itu adalah bid'ah, nah itu ya, saya kurang inilah gitu. Ya. Karena saya ya walaupun yang namanya fikih ulama ya berbeda-beda ya gitu. Tapi saya lebih menganjurkan kembali ke ajaran Nabi dan Rasul ya, Quran Sunnah gitu ya gitu. Kalau saya nggak berani mengatakan itu bid'ah ya gitu. Ya, kalau memang tidak ada contohnya, tidak ada contohnya gitu ya. Jelas gitu ya gitu. Tapi memang di ulama salaf mengatakan ada yang beliau menjelaskan ya di As-Salatul Mu'min dan sebagainya, itu kalau mengucapkan niat itu adalah bid'ah ya gitu ya. Ya yang namanya ulama ya tetap berbeda-beda pendapatnya gitu ya gitu. Nah makanya kalau saja ada yang mengucapkan niat ya kembali lagi bahwa yang terbaik itu adalah sunnahnya Nabi dan para sahabat tidak mengucapkannya gitu ya gitu. Itu ya gitu. Ya yang namanya fikih itu ya kan itu ijtihadi ya. Kalau ijtihadi ya benar 2 pahalanya, salah pahalanya 1 ya. Ya, jadi saya nggak berani sebenarnya menilai itu bid'ah ya gitu. Ya. Nah tentunya tidak terlepas bagaimana hal itu sunnah atau tidaknya, hanya saya lebih menganjurkan kembali pada ajaran Rasul, yaitu tidak mengucapkannya gitu. Jadi seseorang mau berwudu ya, bismillah, dia kemudian membersihkan tangannya sampai ke pergelangan gitu ya, kan dengan sunnah-sunnahnya kan ya, atau ya bolehlah langsung ke wajah, tapi kan apa itu justru yang lebih baik itu dengan sunnah-sunnahnya ya, tidak yang wajibnya saja, tidak yang rukunnya saja ya gitu. Jadi dengan yang sunnah-sunnahnya gitu. Bahkan dengan diantaranya juga siwak gitu ya sebelum wudu ya gitu. Siwak ya, gosok gigi ya gitu. Atau setelah wudu ya siwak itu ya. Karena siwak itu setiap kali hendak sholat ya itu sunnah ya gitu. Jadi seseorang mau berwudu, kemudian dia sudah ada niat dalam hatinya, kemudian dia mengucapkan bismillah, kemudian dia cuci tangan sampai pergelangan, dan terus dari yang sunnahnya ke wajibnya ya sampai membasuh kaki hingga kedua mata kaki, itu sudah berwudu ya, sudah berwudu ya gitu. Kemudian nanti dia ucapkan doa setelah wudu. Jadi itu yang dianjurkan ya gitu. Ya, adapun mengucapkan niat, jadi saya lebih tidak menganjurkan itu ya gitu. Ya kembali bahwa yang namanya fikih ya benar itu pahalanya 2, salah itu pahalanya 1. Itu terkadang memang ada yang namanya ikhtilafiyah ya gitu. Tapi bukan artinya setiap ikhtilaf itu diterima ya gitu ya gitu. Kalau memang ada dasarnya dari sunnah Rasulullah, adanya contoh dari Rasulullah dan juga pernah diamalkan oleh para sahabat, ya itu berarti sunnah itu ya gitu. Jadi kita juga kalaupun mengatakan lafaz niat itu adalah sunnah, itu juga memang kembali wallahu alam gitu ya. Jadi tetap niat itu di dalam hati ya gitu, tidak diucapkan ya gitu. Itu ya. Itu yang saya dapati ilmunya ya gitu. Ya. Yang saya dapati ilmunya ya, gitu. Nah, itu tentang niat dalam hati ya gitu. Jadi tentunya ya kalau mereka ada yang membid'ahkan dan sebagainya ya tidak ada salahnya juga ya, tapi kalau saya tidak berani membid'ahkan ya gitu. Tapi ya itulah pendapat ulama ya, ada yang mengucapkan, ada yang tidak, niat itu ya sudahlah gitu.
Tapi saya lebih menganjurkan karena memang tidak ada contohnya ya. Itu yang namanya lafaz niat ya, berarti tidak boleh kita atau tidak usah kita ucapkan ya gitu. Jadi kita berniat saja mau ke tempat wudhu kan sudah berniat ya gitu. Itu cukup ya gitu. Allahu a'lam bishawab ya gitu. Ya. Waktunya 5 menit lagi lah. Insyaallah ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Jadi kita lihat dulu di sini ya. Kalau saya nggak berani itu ya tentang bid'ah. Jadi maksudnya beginilah gitu. Ya kalau membid'ahkan itu perkara yang mudah ya gitu. Tapi konsekuensi dari bid'ah itu kan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar itu ya kan gitu. Setiap kesesatan itu dalam neraka ya gitu. Nah, masalahnya hukumannya kan neraka. Yang bisa memvonis neraka atau tidak itu kan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang berpemahaman berbeda ya gitu. Misalnya kita niat cuman dalam hati ya. Mereka mengucapkan ya sudahlah gitu. Itu kan perbedaan lah gitu ya gitu. Gitu ya. Dan lebih dianjurkan ya niat ya dalam hati saja gitu ya gitu. Gitu. Dan itu bagaimana nanti konsekuensinya? Ya itu mah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang mempertanggungjawabkan nantinya mereka apakah selamat atau tidaknya di akhirat ya itu pertanggungjawaban mereka ya gitu. Balasannya dari Allah gitu ya. Jadi jangan ada ya apa keras lah gitu ya. Ini bid'ah kemudian finnar itu ya itu agak keras juga gitu ya. Gitu. Ya. Hanya saya kalau dalam beberapa penjelasan fikih tentang ini ya, nanti tentang kunut ya, kunut subuh saya juga tidak berani mengatakan itu bid'ah ya gitu. Silakan saja ya. Ya. Hanya saja tentunya kembali kalau melihat contoh yang terbaik, nah nanti saya jelaskan itu ya gitu. Jadi saya nggak berani itu mengatakan itu bid'ah, ya. Tapi ya yang namanya fikih pasti ada perbedaan ya. Ya saya tidak melapaskan niat wudhu, nawayatul wudhu'a atau misalnya niat sholat, sholi fardo dan seterusnya. Ya yang mengucapkan ya tentunya kembali balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Jadi jangan terlalu keras lah gitu. Orang mengatakan bid'ah, finnar, aduh. Gimana itu orang itu ya gitu. Orang dianya juga sendiri gitu ya. Belum tentu selamat di akhirat ya gitu. Udah finnar duluan tuh ya gitu. Gitu ya gitu. Nah gitu. Nah itu ya. Ya baik kalau nggak ada pertanyaan lagi, pengen cukupkan sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan seputar fikih ya rukun wudu ini ya gitu. Jadi kita rukunnya dulu lah gitu. Jadi berurutan lah ya. Jangan langsung ini rukun nanti sunnahnya nanti yang makruh yang mana gitu ya gitu. Dalam berwudu artinya bisa liar gitu ya. Acak-acakan gitu ya. Bahasa ke mana gitu ya gitu. Jadi kita yang rukun saja dulu ya gitu. Di sini emang langsung ya. Niat yang sunnah kan siwak diantaranya gitu ya. Siwak terus kumur-kumur dan juga apa istinsyak gitu ya, menghirup air kemudian mengeluarkannya ya gitu. Itu ya. Nah, kita nanti ngebahasnya yang rukun saja dulu ya. Tadi baru sampai niat. Nanti kita bahas bagaimana seputar membasuh wajah gitu ya gitu. Nanti yang sunnahnya kita bahas setelah membahas yang rukun. Nah itu saja dahulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan pemaafan dari ikhwatul fillah semua ikhwatul fillah sekalian tentunya membuka besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Walafu minkum
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku lakum li hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.